Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait program tumpukan stak kardus di gudang untuk memenuhi tugas UTS struktur data. Sebelum memulai untuk menyampaikan materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok stak 2. Anggota kelompok stak 2 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Vina Fathia, dengan NIM 18190011 dan Rifki dengan NIM 18190040. Apa sih stak itu? Stak adalah list atau urutan di mana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu sisi yang disebut dengan top atau puncak dari stak. Dengan melihat definisi tersebut, maka jelas bahwa pada stak berlaku aturan LIFO, last in first out, yaitu elemen yang terakhir masuk akan pertama kali diambil atau dilayani. Salah satu analogi yang dapat dikemukakan di sini adalah tumpukan piring atau barang lain. Pada saat kita hendak menumpuk piring-piring tersebut, tentulah yang kita lakukan adalah meletakkan piring pertama pada tempatnya, selanjutnya meletakkan piring kedua di atas piring pertama, dan seterusnya. Pada saat kita hendak mengambil satu piring dari tumpukan tersebut, tentu yang diambil adalah piring teratas yang terakhir kali ditaruh, bukan yang terbawah yang pertama kali diletakkan. Jadi di sini tuh berlaku aturan LIFO, last in first out. Jadi yang pertama kali dimasukkan itu akan terakhir kali diambil, seperti itu. Lalu terdapat operasi dasar pada stak. Yang pertama yaitu push. Yang dimaksud push adalah operasi pemasukan elemen ke dalam stak. Dan yang kedua adalah pop. Pop itu operasi pengambilan satu elemen dari dalam stak. Selanjutnya coba kita lihat ilustrasi stak. Tadi kan top itu yang paling atas. Nah, push itu ketika memasukkan dan pop ketika diambil. Nah, di sini aturan LIFO itu berlaku. Jadi, yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi pertama kali diambil. Nah, yang pertama ya berarti yang top ini yang akan diambil pertama kali. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait codingan dengan Python terkait stak tumpukan kardus sembako di gudang. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan terkait codingan stak untuk membuat menu aplikasi tumpukan kardus yang ada di gudang. Maksudnya tumpukan kardus sembako. Oke, di sini yang pertama yaitu memeriksa apakah stak kosong atau tidak. Sebelumnya, kelas stak didefinisikan init self item. Ini nanti akan mengetahui objek apa saja yang ditambahkan. Nah, di sini is empty to self, return self.item. Di sini memeriksa apakah stak kosong atau tidak. Nanti akan dicoba. Dan yang kedua adalah mendefinisikan push ini adalah menambahkan objek atau data ke dalam stak. Jadi nanti semisal kita menambahkan sebuah data, nanti akan terdata sendiri ketika kita memasukkan. Nah, yang kedua yaitu pop, definisi pop. Nah, di sini mengeluarkan data dari stak. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa pengertian stak itu kan tumpukan, yang mana kalau tumpukan itu yang kita masukkan pertama akan berada di paling bawah, dan yang kita masukkan terakhir itu berada paling atas, dan yang paling atas akan keluar paling pertama. Nah, itu. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan objek terakhir dari stak. Di sini definisi pick. Jadi semisal ya, kalau kita memasukkan kardus gula, kardus teh. Nah, nanti karena yang terakhir adalah teh, nanti yang terbaca yaitu yang
objek terakhir yaitu kardus teh, seperti itu. Nanti terus menghitung panjang stak. Nah, menghitung panjang stak ini maksudnya berapa banyak stak yang kita masukkan atau berapa banyak objek yang kita tambahkan ke dalam stak atau tumpukan. Nah, di sini selanjutnya while pilih Y. Nah, di sini jika kita memilih salah satu dari pilihan, semisal kalau satu nanti munculnya push. Nah, di sini kita print agar bisa terbaca oleh menu-menunya. Yang pertama yaitu push, menu aplikasi tumpukan kardus yang ada di gudang. Yang pertama push atau menambahkan kardus sembako baru, dan yang kedua pop yaitu menghapus kardus sembako baru. Yang ketiga cek empty atau cek kekosongan. Yang keempat tampil objek terakhir, jadi objek yang terakhir dimasukkan. Dan yang kelima yaitu panjang dari tumpukan stak atau tumpukan kardus yang ada di gudang. Nah, di sini pilihan input, silahkan masukkan pilihan yang menu Anda. Nah, di sini nanti bisa memilih, misal kita masukkan angka 1, nanti akan muncul masukkan kardus sembako yang ingin Anda tambahkan. Karena di sini sudah diatur, tadi sudah didefinisikan bahwa push, di sini sudah didefinisikan bahwa push itu akan menambahkan objek atau data ke dalam stak. Nah, di sini akan otomatis data tersebut dimasukkan. Dan yang kedua yaitu jika kita memilih 2, maka akan muncul objek self per titik pop. Nah, di sini pop itu berarti dihapus. Jadi di sini sudah didefinisikan juga bahwa pop adalah mengeluarkan atau menghapus data dari stak. Dan yang ketiga, jika kita memilih angka 3, nah di sini is empty. Nah, pada penjelasan yang ketiga ini kita akan mengetahui apakah data tersebut kosong atau tidak. Jika data tersebut kosong, akan menjawab true atau benar. Tapi jika data tersebut di dalam tumpukan tersebut terdapat data atau terdapat tumpukan, akan menjawab false atau salah. Nah, selanjutnya setelah kita mengecek empty atau kosong, nah yang 4 yaitu tampil objek terakhir. Pada tampilan objek terakhir ini data yang terakhir kita masukkan atau yang dimaksud dengan pick, di sini kita bisa melihat data yang terakhir kita masukkan. Misal tadi kita terakhir memasukkan gula, nanti yang terbaca yaitu gula. Seperti itu. Dan yang kelima yaitu panjang dari tumpukan stak. Jadi kita dapat mengetahui berapa banyak data yang kita masukkan. Misal tadi kita memasukkan atau nge-push datanya sebanyak 5, nanti panjang dari stak atau size-nya, self size itu jadi ada panjangnya terdapat 5 data, seperti itu. Nah, dari penjelasan di sini nanti untuk contoh akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah masuk run, kita akan menemukan menu aplikasi tumpukan atau stak kardus yang ada di gudang. Di dalam menunya itu ada 5. Pertama, push menambah kardus sembako baru. 2. Pop menghapus kardus sembako baru. 3. Cek empty. 4. Tampil objek terakhir. Dan 5. Panjang dari tumpukan stak. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan menemukan atau mencari cek empty. Maka kita klik 3, langsung enter. Nah, di situ jawabannya sudah jelas bahwa true, benar. Nah, kenapa ini benar? Karena kita belum memasukkan data apapun dalam menunya tersebut. Selanjutnya, untuk menemukan kita menambah kardus sembako, maka kita klik 1, langsung enter, dan kita masukkan kardus sembako yang ingin kita tambahkan. Misalnya kardus teh, misalnya, maka kita langsung enter,
maka kardus itu akan masuk dalam data. Setelah itu kita klik satu lagi untuk menambah kardus sembako, enter, langsung masukkan data. Misalnya kardus gula. Nah, langsung kita enter, maka data tersebut sudah masuk di dalam menunya. Terus kita klik lagi satu, terus enter, dan kita tambahkan kardus yang mau kita masukkan. Misalnya kardus minyak goreng. Nah, setelah kita tulis minyak goreng, maka kita langsung enter, maka secara otomatis data tersebut sudah masuk di dalam menu. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah itu data sudah masuk atau belum, maka kita cek panjang dari tumpukan stak atau tumpukan terakhir 5. Nah, 5 panjang dari tumpukan stak. Setelah itu langsung kita enter, maka kita akan mengetahui mengenai panjang dari stak tersebut. Nah, sudah diketahui setelah kita enter, panjang dari stak adalah 3 karena kita masukkan 3 data tadi, sehingga diketahui 3-nya. Nah, untuk kita mengecek tampil objek terakhir. Nah, untuk tampil objek terakhir itu kan ada kardus sembako terakhir, kardus minyak goreng. Kenapa kardus minyak goreng? Karena dari tumpukan yang terakhir itu adalah tumpukan minyak goreng, kardus minyak goreng. Setelah itu kita menghapus kardus sembako. Misal klik 2, langsung kita enter, objek kardus minyak goreng dihapus. Nah, berarti menunya yang minyak goreng sudah hapus. Langsung kita cek 3, apakah itu kosong atau tidak. Ternyata salah. Setelah itu kita akan mengecek mengenai tampil objek terakhir, kardus terakhir sembako. Maka kita akan mengetahui kardus terakhir sembako itu kardus gula, gitu kan. Nah, setelah itu kita akan mengecek panjang dari tumpukan stak. Kita klik 5, maka kita akan menemukan tumpukannya. Ada berapa tumpukan? Ternyata ada 3 tumpukan.